Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 yang beranggotakan saya, Ananda Gita Prameswari, dan rekan saya Syakiratul Fitria akan membahas mengenai aspek-aspek perkembangan sosial, emosional, agama, dan moral. Aspek-aspek perkembangan sosial, emosional, agama, dan moral. Yang pertama yakni aspek perkembangan sosial. Perkembangan sosial individu ditandai dengan pencapaian kematangan dalam interaksi sosialnya, bagaimana ia mampu bergaul, beradaptasi dengan lingkungannya, dan menyesuaikan diri terhadap norma-norma kelompok. Faktor yang mempengaruhi perkembangan sosial di sini ada 5, yaitu yang pertama keluarga, di mana lingkungan keluarga yaitu lingkungan yang pertama kali yang dikenal anak sekaligus menjadi pengaruh dalam berbagai aspek perkembangannya, termasuk pada perkembangan sosial. Yang kedua yaitu kematangan. Untuk dapat bersosialisasi dengan baik diperlukan kematangan fisik dan psikis sehingga mampu mempertimbangkan proses sosial, memberi dan menerima nasihat orang lain. Yang ketiga yaitu status sosial. Kehidupan sosial juga banyak dipengaruhi oleh kondisi sosial ekonomi keluarga dalam masyarakat. Yang keempat yaitu pendidikan. Pendidikan merupakan proses sosialisasi anak yang terarah. Dan yang terakhir yaitu adanya kapasitas mental. Emosi dan intelijensi perkembangan emosi berpengaruh sekali terhadap perkembangan sosial anak. Anak yang berkemampuan intelek tinggi akan berkemampuan berbahasa dengan baik. Pola perilaku sosial anak. Perilaku sosial sendiri yaitu kegiatan yang berhubungan dengan orang lain. Kegiatan yang berkaitan dengan orang lain yang dibutuhkan dalam bersosialisasi agar tingkah laku dapat diterima. Belajar bermain peran sosial yang dapat diterima dan mengembangkan sikap sosial yang layak untuk diterima oleh orang lain. Hurlop mengklasifikasikan pola perilaku sosial anak ke dalam beberapa pola, yaitu ada meniru, persaingan, kerjasama, simpati, empati, dukungan sosial, membagi, dan perilaku akrab. Tahapan perkembangan sosial anak yaitu yang pertama, tahap prasekolah. Perkembangan sosial pada masa kanak-kanak berlangsung melalui hubungan antar teman dalam berbagai bentuk pergaulan dan permainan. Yang kedua yaitu tahap usia sekolah dasar. Umumnya perilaku sosial paling banyak dipengaruhi oleh sekitarnya. Kemampuan komunikasi dan berinteraksi dengan keluarga, teman, guru di sekolah juga memberikan peran yang penting. Fase sosio-emosional anak menjadi semakin kompleks dalam fase usia sekolah dasar ini. Pemahaman diri dan perubahan perkembangan gender serta moral menandai perkembangan anak. Tahap selanjutnya yaitu masa puber sampai remaja. Siswa SMP merupakan masa remaja yang sedang mengalami pubertas, yaitu rentang usia 12 tahun sampai 15 tahun. Kecenderungan menganalisis diri sendiri dan pemikiran diri sendiri. Ketidakmampuan mengembangkan arah yang jelas atau pemahaman akan diri yang labil. Perilaku sosial masa remaja ini juga banyak dipengaruhi oleh teman sebaya. Dan pada masa ini juga terjadinya pengelompokan sosial. Lalu pada masa SMA, harga diri juga paling kuat, di mana ada penampilan fisik, penerimaan teman sebaya, mempunyai cita-cita atau idealitas yang baik, mempunyai pendapat sendiri, dan sikap ego yang semakin berkurang dan dapat bergaul dengan baik. Selanjutnya yaitu remaja sering bersikap kritis, menentang nilai-nilai dan dasar hidup orang tua, tetapi mereka tetap menginginkan suatu sistem nilai yang akan menjadi pegangan dan petunjuk bagi perilaku mereka. Yang kedua yaitu aspek perkembangan emosi. Emosi sendiri adalah perasaan yang timbul dari dalam jiwa manusia yang meliputi perasaan bahagia, duka, suka, cita, benci, dan lain sebagainya. Emosi merupakan perasaan atau afeksi yang timbul ketika seseorang dalam suatu keadaan atau suatu interaksi yang dianggap penting olehnya. Emosi berkembang seiring usia dan sesuai impuls emosi yang diterima. Emosi adalah respon dari stimulus tertentu. Contohnya yaitu jika anak mendapatkan curahan kasih sayang, maka ia akan belajar menyayangi. Faktor-faktor yang mempengaruhi aspek perkembangan emosi sendiri yaitu ada usia, temperamen, pengalaman traumatik, jenis kelamin, pola asuh orang tua, kemampuan menyesuaikan diri, dan lingkungan sosialnya. Tahapan perkembangan emosi anak yang pertama yaitu pada usia prasekolah.
Anak belajar menguasai dan mengekspresikan emosi. Pada usia 6 tahun, anak-anak memahami konsep emosi yang kompleks seperti kecemburuan, kebanggaan, kesedihan, dan kehilangan, tetapi masih memiliki kesulitan dalam menafsirkan emosi orang lain. Pada tahap usia sekolah dasar, anak mulai berinteraksi dengan teman sebayanya dan orang dewasa. Pada masa ini, tidak hanya harus menguasai emosi dirinya, tapi harus mampu menguasai emosinya kepada orang lain. Selanjutnya yaitu tahap usia puber dan remaja. Periode ini juga bisa disebut sebagai periode badai dan tekanan, bersifat sensitif dan reaktif terhadap berbagai situasi sosial. Pola yang sama dengan masa kanak-kanak, bedanya yaitu pada macam dan derajat rangsangan yang membangkitkan emosinya, khususnya pola pengendalian terhadap ungkapan emosi. Nah, jenis emosi yang dialami pada tahapan perkembangan emosi anak ini yaitu cinta, kasih sayang, gembira, amarah, takut, cemas, cemburu, sedih, dan lain sebagainya. Selanjutnya, aspek perkembangan agama. Aspek perkembangan agama adalah kemampuan untuk bersikap dan bertingkah laku sesuai dengan nilai-nilai ajaran agama yang dipelajarinya, yang mana nilai tersebut juga menjadi pedoman dalam berperilaku individu. Nilai-nilai agama perlu dikembangkan sejak dini, karena nilai-nilai diserap anak akan menjadi kata hati dan pondasi yang akan menjadi kontrol diri anak ketika dia dewasa. Contohnya, ibadah sesuai agama masing-masing, suka tolong-menolong, bersedekah, dan toleransi. Selanjutnya, karakteristik aspek perkembangan keagamaan. Pertama, prasekolah. Yang kedua, usia sekolah dasar. Ketiga, puber remaja. Pada masa puber remaja, usia 13-16 tahun, kepercayaan kepada Tuhan terlihat mengalami kenaikan dan penurunan. Hal ini bisa terlihat dari cara beribadah yang terkadang rajin dan terkadang malas. Sedangkan sejak usia 17-21 tahun, remaja sudah mulai melibatkan diri ke dalam kegiatan keagamaan. Yang terakhir, aspek perkembangan moral. Moral berasal dari kata Latin, yaitu mos atau moris, yang artinya adat istiadat, kebiasaan, peraturan, atau nilai kehidupan. Sedangkan moris adalah kemauan untuk menerima dan melakukan peraturan, nilai-nilai, atau prinsip-prinsip moral. Contohnya, seruan berbuat baik kepada orang lain, memelihara ketertiban dan keamanan, memelihara hak orang lain. Menurut Rohman, tingkatan tertinggi perkembangan moral adalah melakukan suatu perbuatan bermoral karena pengalaman nurani tanpa perintah, tanpa harapan, dan suatu imbalan. Faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan moral. Yang pertama, konsisten dalam mendidik anak. Orang tua memiliki sikap dan perilaku yang sama dalam melarang atau membolehkan tingkah laku tertentu kepada anak. Yang kedua, sikap orang tua dalam keluarga. Secara tidak langsung, sikap orang tua terhadap anak dapat mempengaruhi perkembangan moral anak. Yang ketiga, penghayatan dan pengalaman agama yang dianut. Orang tua merupakan panutan dan teladan bagi anak. Yang keempat, sikap orang tua dalam menerapkan norma. Orang tua yang tidak menghendaki anaknya berbohong atau berlaku tidak jujur, maka mereka juga harus menjauhkan dirinya dari perilaku berbohong atau tidak jujur. Selanjutnya, karakteristik perkembangan moral. Yang pertama, masa prasekolah, anak sudah memiliki dasar tentang sikap moralitas terhadap kelompok sosialnya. Yang kedua, usia sekolah dasar. Anak mulai mengenal konsep moral, benar, salah, dan baik buruk. Informasi yang diterima anak mengenai benar salah, baik buruk menjadi pedoman pada tingkah laku di kemudian hari. Dan yang ketiga, puber remaja. Fase ini sudah muncul dorongan untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang dinilai baik oleh orang lain. Cukup sekian materi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.